tilt teleskopik tidak ada. Lampu auto tidak ada. AC layar tidak ada. Soft touch-nya banyak. Lu coba bayangin Brio, masih ada soft touch. Dashboard-nya soft touch. Satu apa dua? Dua. USB port-nya 2. Dan ada gantungan 2 biji di sini. Wow. Kata orang mirip Huracan. Yes, lampunya nih. Kayak Lamborghini Gua Huracan. suka loh. Warnanya kuning lagi Iya, gini. Ya warna kan? kuning kayak gini. Kembali lagi. Komparasi lagi. Komparasi lagi. Kali ini kita akan mengkomparasi 3 mobil sekaligus. Yes. Kita komparasinya ya di pameran. Ya di pameran. Komparasi first impression lah. Jadi yang pertama mobil kita bahas ini ada Atto. Ya, ini adalah BYD Atto One yang baru banget diluncurkan dengan harga yang wow. Iya. Harganya berapa? 195 yang paling mahal paling murah ya? Untuk yang paling murah harganya 195 juta, untuk yang paling mahal 235 juta rupiah. Gokil. On the road, gila nggak? Jadi sebenarnya mobil ini harganya lebih murah dibanding REV dan lebih murah dibanding Brio. Yes. Ya udah Dan nanti listrik loh. nanti itu yang kita akan bahas. Sekarang kita bahas dulu Mobil. Atto One atau Seagull ini ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Pertama kita bahas desainnya dulu ya. Ya, Overall ini gue suka banget ya, dari zaman dulu gue ke Cina, gue ngeliat desain ini, lihat mobil ini gue suka banget. iya. Karena kayak baby Lambo. Iya. Tapi yang kurangnya kenapa nggak Seagull aja namanya ya? Padahal lebih. Iya kan setiap negara beda-beda. Iya, kenapa harus Atto? Atto itu kan terkenal dengan Atto 3 yang dia Ocean. Bener sih, dia karena ini Dynasty. Ini jatuhnya kan Ocean Series, seharusnya Seagull, karena udah ada BYD Dolphin, nah ini seharusnya Seagull. Ya, itu nggak masalah lah. Yang penting desainnya keren. Ini kalau ngomongin dimensi, sebenarnya mirip sama Brio ya. Yes, Tapi kayak lebih tinggi ya, Mike, ya rasanya ya. lebih tinggi dan kayaknya lebih lega juga. Iya. Gokil sih. Dari depan, kata orang mirip Huracan. Yes, lampunya nih. Kayak Lamborghini Gua Huracan. suka loh. Warnanya kuning lagi Iya, gini. Ya, warna kan? kuning kayak gini. Belakangnya juga nggak kalah Ganteng. Ganteng ya. Tetap bagus ya. Ada orang yang aduh gak suka, ada orang yang suka. Gue sih Iya. suka banget. Dan yang juga menarik di mobil ini adalah spesifikasinya. Iya. Dia tenaganya tetap sama Iya. walaupun baterainya beda. Beda. Jadi ini tenaganya 55 kW segini kalau misalnya dikonversi jadi HP ya. Dan torsinya itu 135 Newton meter. Dan tenaga Cukup. ini termasuk gede loh. Iya. Ada klaim 0-100-nya nggak di situ? Nggak ada sih. Belum ada ya? Nggak ada. Nah, yang membedakan kalau dibandingkan versi yang murah sama yang mahal, itu baterainya. Ya. Baterai yang murah, yang versi bawah itu 30 kWh. Sedangkan kalau yang long range-nya Ini itu 38, 38,8. Dan range-nya yang versi rendah itu 300. Ini 300 kilo. 380. Nah, Ya, Gila sih. banyak yang bilang ini bisa sampai 400 sih, tapi ya kita iya. nggak tahu ya. Ya, tapi sebenarnya mobil yang segmennya di dalam kota 300 lebih itu udah Itu gokil, udah cuy. gede. Iya kan? Benar. Ya ini mobil kan mobil kecil juga, kayak lo bawa ke Semarang males nggak sih? Mending pakai mobil yang lain ya nggak? Dan charging speed-nya dia charging port-nya dia ada DC CCS Iya. 2. Dan charging speed-nya kurang tahu berapa di situ, ada nggak di spek? Nggak ada speknya. Tapi umumnya BYD itu 80, Iya. rata-rata 80 kW. Tapi kan ini baterai kecil. Iya. Infonya dari 20 sampai 80 itu dalam setengah jam. Jadi mungkin nggak secepat itu karena baterai kecil kan. Seharusnya Ya kalau nggak baterai bisa lo kecil- dihajar Iya, kenceng-kenceng. kalau baterai kecil dan dihajar kencang pasti lebih cepat dong. nggak Iya, mungkin setengah sebenarnya lu misalnya kalau ngecas dapat wallbox charger yang 7 kW, Cas itu di udah rumah. cukup banget di rumah. Iya. Pasti hitungannya beberapa jam, kayak 5 jam paling mentok. jam. Iya. Karena baterainya juga kecil. Selama Gias 2025 di PPF ada banyak promo menarik. Yes. Pertama,
ada savings 23 juta rupiah ya. Kalau kita Diskonnya. pasang UPPF. Iya. Dan juga ada extra benefit hingga 11 juta rupiah. Itu bisa tumbler, Bisa PPF interior. dan juga e-money Iya. senilai 500.000 dan masih banyak yang lainnya. Dan kalau misalnya mau pakai U-Film, kaca film U-Film, itu dapat diskon 1 juta rupiah. Dan juga ada grand prize, Yes. nginep di Langham selama 1 malam. Iya, one night stay at the Langham. Yoi. Dan selama di GIAS 2025, kalau misalnya kita main ke booth UPPF di Prevention Hall 10, ya. itu banyak yang menarik. Sekarang kita lihat aja. Seperti ada Mercedes AMG CLA 45S ini. Yes. Ini semuanya menggunakan produk UPPF dan U-Film. Ini luarnya udah pakai PPF pastinya ya. Dan setiap kacanya ini beda-beda jenis Ya. kaca film dari U-Film. Nah, jadi kalau misalnya kita main ke booth UPPF, itu kita bisa langsung cobain, ngerasain. Oh, cocoknya di mobil gue ya pakai yang mana nih? Ya, dan bisa ngeliat nih nembus. Oh, ini gue mau lebih privacy. Iya, gelap di sini. betul. Tapi gue suka sih sama Prime 70 yang ini nih. Yang depan. Dengan tingkat kegelapan 20%. Biru cuy Biru. warnanya. Iya. Keren ya, culture jadinya ya. Iya. Cakep. Jadi kita nggak hanya lihat mobilnya secara langsung Iya, situ, di sini kita bisa produknya. cobain masing-masing produknya ya. Iya. Di sini kita mulai dengan Oh PPF-nya. ini, enggak yang ini dulu nih PPF yang ditusuk. Oh Tuh. iya. Dia ini kuat cuy. Ini apa di sebelahnya? Ntar. Oh. Tuh. Enggak nembus ya. Iya nggak nembus. Bolong. Jadi emang IPPF itu aman nih, kita mau baretin juga bisa. Iya. Dan ini kita juga bisa ngetes. Misalnya tes kita stretch gitu ya. Elastisnya ya. Jadi Elastis. kalau misalnya PPF itu elastis, itu gampang diaplikasikan. Iya. Dan Jadi- juga nggak mudah robek kan artinya. Iya. Tuh. Kenceng cuy. Mantap. Kuat dia dan dia balik lagi gitu loh. Tuh. Iya, iya. Dan ini enak ya, UPPF itu dia banyak nggak hanya bening sama Sama matte, tapi Sama dia matte. juga ada yang Ada berwarna warna. ya. Jadi kalau misalnya Tuh. kita bosan dengan warna mobil kita, tinggal kita kasih PPF yang berwarna aja seperti ini. Iya, keren kan? Iya. Dan pastinya di sini ada simulasi stone chip juga. Nih. Iya. Jadi terbukti kan di situ masih aman. Iya, ada sebelah yang udah kena PPF, sebelahnya enggak. Ya. Dan yang terakhir ini untuk ngecek kehebatan ataupun penolak panas U-Film, kaca film ya, dari betul. U-Film. Jadi kalau kita Nah, nyalain, nih kita cobain ya. Nyala kan? Karena ini ada panasnya. windmill-nya nyala terus ya. Iya, betul. Karena dia kan Ada pakai solar panelnya. panel. Nah, kita coba Eh, pakai kaca film. Biarin aja Oh, nyala. biarin aja ya. Nih, coba Tiban. Nah, langsung stop dia karena langsung berhenti. tolak panas. Jadi ya tidak berfungsi lah. Jadi sebagus itu ya kaca filmnya. Betul. U-Film. Dan kalau misalnya ke booth UPPF, kita juga bisa mesen kopi. Iya, kita bisa nikmatin launch-nya di sini Iya. sambil berdiskusi, Produk negosiasi. apa yang cocok Iya. untuk mobil saya? Produk apa yang cocok untuk mobil kalian? Sambil Iya. menikmati kopi dari Tanah Merah. Iya, betul. Jadi tunggu apa lagi dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus, GIAS masih ada dan jangan sampai ketinggalan. Nggak pergi ke sini ya. Ya. Dan seperti ini interiornya. Yes. Gokil ya untuk mobil harga 200 juta kecil ya. Iya, ini Kayak interiornya. gini lagi. Desainnya bagus, door trimnya materialnya bagus. Ini nggak kelihatan murahan sama sekali loh. Nggak peot-peot gitu ya. Iya. Soft touch-nya banyak. Lu coba bayangin Brio. Si ada soft touch. Dashboardnya soft touch nih. Kalau di sini atasnya plastik keras ya. Ini semua Ya nggak soft apa-apa. touch. Mending Ini plastik keras ya. ini soft touch loh yang buat nempel paha biar nggak pegel gitu kan, nggak sakit. Iya. Soft touch loh. Ini juga di sampai belakang cuy. Iya. Door trim belakang soft touch. jok sintetis yang perforated seperti ini dan ini Adem rasanya. enak dan memeluk gitu loh. Dan headrest-nya empuk. Dan walaupun mobilnya kecil ya, di lu nggak kekecilan joknya cuy. Iya, walaupun ini juga jok pocong ya. Headrest-nya biasanya jok pocong langsung besi, ketemu besi kan. Iya, ini wah kalau BYD mah untuk headrest the best Iya. sih.
Dan kita Ada ngomongin lawan. salah satu fitur lagi, ini tilt dan teleskopik coy. Jok elektrik. Jok elektrik dan bisa naik, bisa turun, lah maju mundur. Tapi tertarik sih gua sama di mobil ya. gue juga loh, gila. Untuk Tombol-tombol harga di segitu sini ya. semua terasa gak murahan gitu tombol-tombolnya. Head unit ya tipikal BYD walaupun layarnya kecil ya, Iya. tapi apa Tapi oke lah. bagus. Dan gambarnya bisa kita ganti kan? Iya, gambarnya juga bagus dan nggak nge-lag sama sekali itu. Iya. Apple CarPlay dan Auto ada. Apple CarPlay, Android Auto ada, wireless charging juga ada di sini ya. Untuk tipe tertinggi ya, wireless charging. Setirnya udah setir kulit, Yoi. lampu tinggal sentuh tombol begini. Sun visor pun udah ada lampu guys. Iya ya. CR-V nggak punya. Gila sih. Emang CR-V kagak ada? CR-V nggak ada lampu. Wah, gokil sih. Kalau ngomongin ADAS, mobil ini nggak ada ya, nggak ada ADAS-nya. Oh, emang nggak ada? Nggak ada. Ini nggak ada kamera di sini. Ini juga nggak ada. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Cruise Nggak ada control masalah. ada, tapi nggak adaptive cruise control. Iya, iya, iya. Mungkin forward collision gitu, kayaknya nggak ada deh. Setahu gua nggak ada. Wah, tapi gokil sih. Jok kulit dalamnya semuanya. Iya. Dan kita bahas akomodasi ya. Ternyata walaupun ini Michael yang duduk di depan, gue masih ada space lah. Tapi memang Iya. kaki gue harus agak ngangkang sedikit Iya, ya. ini kalau kita berdua ya. Iya. Tapi kalau lo bayangin orang ukuran biasa yang nyetir, lega loh nih mobil. Kita 4 orang nyaman sih, Mike. Segede Iya. kita nih di Nyaman. mobil ini. Kemarin Tapi gua duduk di belakang ambles pun gua aja nyaman. sih. Apanya mobilnya? Iya. Nggak terlalu ah. Iya, terlalu cuy. Masa sih? Kemarin kan Oh. lu berempat, ada bapak-bapak gitu, rada Ah. gede juga. Lu duduk belakang, ya ceper mobilnya jadinya. Mungkin empuk kali ya. Iya, empuk. Mesinnya nih bantingannya empuk. ADAS di sini cuman parking sensor, jadi bener nih mobil nggak ada ADAS-nya. Iya. Wah, tapi gokil sih. Untuk harga segini ya. Iya. AC. AC single zone lah. Oh, tapi ada auto ada Iya, auto ya. Mode semburannya juga ada. Wah, gokil sih tadi. Oh enggak, dual zone. Oh, dual zone. Oh enggak. single. Tapi Single kiri bisa kanan. diatur kiri kanan. Itu infonya dapat dashcam juga ya. Yes, dapat dashcam juga, Iya, 2 channel depan sama dalam. depan sama dalam ya. Wah, gue suka sih. Lampu udah auto headlamp, coy. auto wiper? Enggak. Tapi auto headlamp. Tapi keren sih, gue suka sih desainnya, kompartemennya banyak. Di sini ada, ya kan? Semua jendela auto down, tapi yang auto up cuma driver ya. Iya. Ini worth it banget sih mobil. Gue kasih nilai mobil ini 9,5 sih. Airbag. Dengan harga apa yang airbag sampai belakang. Belakang. Sampai belakang. Ini ada side airbag juga. Ada side airbag. Iya, side airbag ada kan? Nggak ada deh. Dan ini kuncinya juga pasti keyless ya. Iya. Dan Kunci juga keyless. bisa kita pakai NFC untuk buka dari Iya. kaca Di spion ya. spion, atau kita mau keyless entry nyentuh handle pintu pun bisa. Gokil. Ini mobil ngerusak pasar sih. Asli. Ya udah, kita pindah ke salah satu lawan. Dan ini dia mobil kedua. Ya, ini sebenarnya lawan harga ya, bukan lawan. Iya, bukan melawan size lah. Ini harganya, ini kebetulan yang versi light ya. Ya. Jadi versi yang long range itu harga price list ya 304. Nah, Dan kalau mahal ya? misalnya sama diskon ini itu jadi 236. nah. Dan untuk saat ini di Gias itu 195. Jadi saat Gias ada special price ya 195. Iya. Karena sebelah ada yang 195. Kalau dari segi spek jauh sih. Ya, jauh lah pasti. Ini baterai kecil. Ya. Ya kan baterainya cuma 26 yang untuk long range ya 26,7. Jarak tempuhnya bisa 300 kilo. Ya. Tapi charging portnya masih AC GPT ya. Bi, AC ya? GPT jadi Jadi bentukannya beda lah intinya. Susah untuk ngecas, nggak bisa di SPKL Iya. mana-mana ya. Dan pasti pakai converter. Dan pastinya kalau dibandingkan dengan yang single atau auto one tadi, dia pasti dimensi kalah. Iya kan. Ya nggak?
Kapasitas penumpang ya sama-sama 45 lah. Bagasi Tapi bagasinya, ya kan? Dan seperti ini interiornya, tapi kebetulan ini yang versi light ya. Ya, ini versi light dan versi yang apa? Yang Murah long ya? range itu sebenarnya bedanya cuma di sini doang ya. Iya. Layarnya. Sama parking brake-nya elektrik, kalau ini masih manual. Oh iya betul. Kan? Nah, ini interiornya sangat sempit ya. Gua aja duduknya nih agak keluar. Kalau gua maksain ke sini mentok seat belt. Tapi yang sama long range dari jok ini itu semuanya belakang sama kan? Sama. Cuman bahan joknya ini bahan fabric. Kalau yang di long range itu kulit sintetis. Iya betul. Posisi mengemudi ya begini ya, kurang kayak naik bom-bom kan loh. Tilt teleskopik tidak ada. Lampu auto tidak ada. AC layar tidak ada. All auto aja jendelanya. Iya. Itu aja. Udah itu pun ngaturnya di tengah kan? Di sini nggak ada kan? Tengah ya. Dan Ya. ini harganya kalau misalnya kita ngomongin long range saat Kias 195. Gue masih yang itu sih. Iya kan jauh. USB port dapat satu ya. Satu apa dua? Dua USB portnya dua. Dan ada gantungan 2 biji di sini. Wow. Ya sebenarnya yang paling cocok lawannya ini ya. Ya untuk kelasnya cocoknya lawannya Bingo EV. Ya tapi tahu sendiri kan harganya Lebih agak mahal. jauh ya. Dan ini dia mobil terakhir ya Iya. yang kita lawanin, dan ini mobil favorit semua orang Indonesia ya. Iya betul. Untuk Ini eksekutif merupakan muda, mobil. keluarga muda, semuanya pasti belinya Brio. Iya. Dan ini merupakan mobil 3 besar terlaris di Indonesia. Ya. Gitu sih. Ya tapi memang kita akui ya dari desain 2019 sampai sekarang Dia hanya facelift aja. ya udah gitu aja. Emang sih kayaknya Honda itu harus Mungkin waktunya ganti model ya. ganti model sih. Dan saran kita ya mungkin kalau mau cobain mobil listrik kayaknya di sini dulu deh. Iya, dicobain di Brio. Dan lawanin sama Lawan sama itu. sama Atowan. Gue yakin bisa sih. Ya udah, ini harganya sekarang untuk price list itu 253, 253,2. 253,2. Ya betul. Sorry, 258,2. Berarti masih lebih mahal daripada Atto Atto. dan lawannya ya. Ya, dan ini yang termurah 160-an tapi yang Satya. Ya. 160 apa 170 gitu harganya. Tapi ya ini masih mesin konvensional ya, masih bensin. Ya. Yang cocok buat di daerah yang Betul. belum ada SPK dulu ya. Nah, iya benar sih. Kenapa mobil ini masih banyak yang beli? Ya Karena karena gampang. bensin juga Ya, kan, hemat bensin juga kan. Mau pakai jauh bisa, nggak cuma buat dalam kota bisa kan. Iya. Sekarang kita lihat dalamnya. Dan seperti ini dalamnya emang simple aja semuanya, nggak ada yang instrumen digital gede gitu. Iya. Apple CarPlay kalau nggak salah udah ada ya? Apple CarPlay udah ada. Udah ada. AC nggak perlu yang auto-auto, ada max cool aja. Ya, ini masih ya layak kayak mobil konvensional sih ya. Iya. Dashboard seperti ini, yang ini diambil dari modelnya BRV ya. Dashboard BRV. Iya. Jazz. Jazz. Iya, tapi kan Jazz agak beda dikit kan. Oh iya, BRV yang lama ya. Iya, BRV yang lama diambil Iya, di sini. iya, iya. Speedometer juga dari BRV. Ya ini yang tadi gue maksud. Brio nggak ada soft touch sama sekali. Iya. Ya, Masih kita plastik. berharap sih ya nanti di generasi terbarunya itu lebih gokil lah. Karena improvement Honda sekarang udah bagus cuy, Iya. soal harga. Pertama HRV gokil kan harganya, Benar, udah iya. bagus kan sekarang harganya, bahkan hybridnya pun HRV gokil. harga turun. Iya. Ya kan kemarin Stepwagon harganya Stepwagon mantap. harganya paling murah dibanding Iya. rivalnya. Nah, mestinya ini juga bisa sih. bisa, iya. Gue yakin bisa sih. Dan juga dari experience Brio itu adalah city car yang paling enak Iya. yang pernah gue coba. Gue kalau ke Bali ya, gue lebih milih Brio dibanding Agya sama Ayo. Oh iya, untuk rental ya, iya. Untuk rental. Cuman ya itu sun visor nggak ada. Nah itu sih, Ya. kayaknya ini harus ada sih di generasi terbarunya. Ya, Mudah-mudahan ada ya generasi Tapi selanjutnya ya. Emang mobil Cina ya semuanya pasti jor-joran, fitur ini Iya. semua. Tapi kan kita belum pernah nyoba mobilnya ya.
seberapa lama, sedangkan ini udah terbukti. Iya. Udah bertahun-tahun ya. Oke, jadi itu 3 mobil yang pertama yang paling menarik harganya ya. Ya harga murah lah intinya. Paling murah kayaknya segian. Paling itu. murah, iya. Kayaknya ya. Ya, memang kalau kita bandingkan dari ketiga mobil tadi, Atoan lebih value for money. Iya, karena orang bisa lari ke listrik, pemakaian listrik lebih hemat, hemat biaya daripada bensin ya. Iya, tapi kan mobil kayak gitu kan nggak bisa lu pakai di semua tempat. Iya, ada plus minusnya lah pakai Iya, mobil plus listrik. minusnya mobil listrik. Jadi kalau kita ngomong kalau value dengan apa yang kita dapat udah pasti itu. Tapi kalau kita mau pakai di mana aja ini, Nih. REV Ya itu ya sama-sama listrik tapi masih mahal harganya. Iya. Terus casannya kayak gitu, kecil banget mobilnya. iya, jatuhnya merepotkan ya. Iya, karena kita beberapa kali ngetes mobil itu jujur aja agak repot. Iya, repot ya. Oke, jadi gitu aja kira-kira dari ketiga mobil ini, mana yang paling cocok untuk Anda secara rasional ya. Sampaikan di kolom komentar, sampai jumpa di video-video selanjutnya.